Shalom. Atas nama Majelis Gereja HKBP Jatiasih, kami mengucapkan selamat mengikuti kebaktian Jumat Agung dengan tema pengorbanan Yesus yang menyelamatkan. Sebelum kita mulai kebaktian, kita saat teduh dengan berdoa dalam hati. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 77, ayat 1 dan ayat yang kedua. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Di manakah penyakit samparmu, hai maut? Di manakah tenaga pembinasaanmu, hai dunia orang mati? Haleluya. Haleluya. Kita berdoa, ya Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib, hanya oleh karena kasih-Mu kepada orang berdosa ini, ajarlah kami selalu mengingat Tuhan yang mati di kayu salib untuk keselamatan kami. Tuhanlah pelindung kami terhadap murka dan hukum Bapa. Ampunilah dosa kami melalui Roh Kudus. Kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi, agar kami dapat mengikuti Tuhan yang hidup dan berkuasa bersama Allah Bapa dan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Amin.
Hukum Tuhan untuk kita hari ini adalah Konvensi HKBP pasal 1 nomor B2. Allah Anak adalah Yesus Kristus, pernyataan Allah Bapa yang mengosongkan dirinya dan menjadi manusia, yang dilahirkan oleh Maria, dikandung dari Roh Kudus sebelum Adam mengenal suami. Dialah Tuhan yang melindungi dan menyelamatkan manusia. Dia memperdulikan penderitaan manusia dan segala bangsa pada segenap waktu, dan Dia setia selama-lamanya. Dia menyelamatkan, membebaskan manusia dari kuasa iblis, dari perhambaan dosa, dan dari maut dan kematian. Dia menderita sengsara hingga mati di kayu salib. Dialah kesempurnaan korban pendamaian oleh Allah karena dosa manusia. Dia turun ke dalam maut, bangkit kembali dari kematian pada hari ketiga, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Tuhan Bapanya. Karena itulah Dia ditinggikan oleh Allah, dan kepadanya diberikannya nama di atas segala nama, agar semua lutut di sorga dan di bumi, dan yang ada di bawah bumi sujud kepadanya. Dari situlah Dia membela semua orang percaya dan memerintah semuanya, sebelum Dia datang kembali ke dunia ini untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, agar semua lidah mengaku Yesus Kristuslah Tuhan, demi kemuliaan Allah Bapa. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami, Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan
karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Allah tentang pengampunan dosa kita, tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Jumat Agung ini tertulis dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat 19 hingga ayat yang ke-29. Marilah kita membaca secara responsoria. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman, dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa,
ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian dan menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin.
Kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, Engkau adalah Bapa yang maha kasih. Karena kasih-Mu, Engkau harus memberikan anak-Mu yang tunggal kepada kami umat yang berdosa. Engkau adalah Bapa yang maha pengasih dan penyayang. Inilah saatnya kami memperingati pengorbanan anak-Mu yang mengorbankan dirinya dan wafat bagi kami. Kami semua datang beribadah kepadamu dengan kerendahan hati dan dengan segala kekurangan. Kami mau memberikan ucapan syukur kami dengan menjunjung tinggi dan memuliakan nama-Mu yang kudus dan agung. Saat ini kami juga berseru kepadamu, hanya dengan salib-Mu itulah yang menjadi harapan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau rela disiksa, dihina, direndahkan, dan mati di kayu salib. Hukuman yang seharusnya kami tanggung telah ditebus oleh-Mu. Semuanya Engkau lakukan bagi kami untuk menebus dosa-dosa kami, agar kami diselamatkan. Sungguh kasih-Mu lebih dalam dari lautan, lebih tinggi dari langit biru, dan tiada pernah berkesudahan. Bapa yang penuh kasih, kami juga bersyukur Tuhan karena Engkau sudah mengampuni dosa-dosa kami, sehingga kami dilayakkan untuk menghadap tahta kasih karunia-Mu. Terima kasih karena Engkau memberikan kami hidup yang baru bersama-sama dengan Engkau kelak. Di hari Jumat yang agung ini, biarlah kami merenungkan karya penebusan Putra-Mu di kayu salib, yang menjadi suatu mahakarya nan agung yang sangat penting di dalam hidup kami. Meskipun kali ini kami memperingati kematian anak-Mu yang tunggal itu di rumah kami masing-masing, namun berikanlah kami kebahagiaan, sukacita, serta kekuatan. Semua yang terjadi kami yakin atas sepengetahuan-Mu. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu ada di setiap hidup kami. Dan Engkau selalu memberkati kami jauh melampaui apa yang dapat kami pikirkan dan doakan. Biarlah firman-Mu yang akan berkumandang di tengah-tengah ibadah-Mu boleh menjadi berita sukacita bagi kami semua. Ajarilah kami untuk mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Dan kiranya Engkau memberkati seluruh hamba-Mu yang akan memberitakan kabar sukacita itu. Tuhan Allah Bapa kami mau berdoa untuk bangsa dan negara ini. Saat ini banyak yang menjadi beban tanggung jawab yang harus dipikul oleh pemerintah kami, baik dari segi ekonomi, sosial, dan masih banyak lagi. Terkhusus pemerintah kami saat ini sedang berjuang untuk melayani masyarakat dengan baik saat mewabahnya virus COVID-19 ini. Di berbagai dunia saat ini kami sedang berjuang untuk melawan wabah virus ini. Ampunilah kami Tuhan, jika karena dosa kami Engkau menghukum kami. Sadarkanlah kami Tuhan, agar kami manusia yang terbatas selalu membutuhkan Engkau. Dan sendengkanlah telinga-Mu untuk setiap jeritan doa permohonan umat-Mu, khususnya bagi bangsa dan negara kami. Biarlah tangan-Mu mendekap erat pimpinan kami, agar pimpinan beserta jajarannya bersatu hati memikirkan hal yang terbaik bagi bangsa ini. Untuk kami warga negara Indonesia, satukanlah hati kami untuk bersama-sama bersatu memutuskan penyebaran virus COVID-19 ini. Ketuklah pintu hati saudara-saudari kami, agar mereka juga dapat melihat dan membantu orang di sekitar mereka yang terkena dampak virus ini. Kasihanilah kami, kasihanilah bangsa dan negara kami. Ya Tuhan Allah kami juga menyerahkan seluruh gereja-Mu dimanapun gereja-Mu berdiri, khususnya bagi HKBP di seluruh dunia, dan terkhusus lagi untuk HKBP Jati Asih. Berikanlah kekuatan dan hikmat daripada-Mu kepada seluruh hamba-Mu yang telah Kau berkati dan Kau pilih untuk memberitakan kabar keselamatan Tuhan. Begitu juga untuk pimpinan gereja kami dari tingkat pusat, distrik, dan resort,
Kiranya Engkau mempersatukan hati dan pikiran kami, agar iman para hamba-Mu semakin diteguhkan dengan kondisi yang terjadi saat ini. Untuk setiap anak dan keluarga mereka Engkau yang menyertai. Lanjutkanlah karya belas kasih-Mu Tuhan, agar gereja-Mu semakin meluas ke seluruh dunia dan bertekun mengimani nama-Mu dengan terang Roh Kudus-Mu. Tuhan Allah kami, teguhkanlah iman kami saat ini yang sedang berbeban berat. Oleh karena itu, seluruh jemaat HKBP, khususnya HKBP Jati Asih, Engkau sendirilah yang melawat mereka dengan kasih dan penghiburan dari Tuhan. Yang berbeban berat akan Tuhan topang, yang sakit Tuhan hiburkan, dan yang bergumul Tuhan akan menjawab doa mereka dengan rancangan yang sudah Tuhan sediakan bagi mereka. Ajari kami semua hanya mengandalkan Engkau di saat banyak badai cobaan yang menimpa hidup kami. Setiap anak yatim piatu, orang miskin, orang yang terlantar, orang yang tertindas, Engkaulah yang memperdulikan mereka, dan utuslah orang sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Kami serahkan seluruh doa syafaat kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan yang menjadi juru selamat kami. Amin. Tertunduk oleh penyesalan, mengingat pengorbananmu, dosakulah yang menyebabkan dan sengsaramu. Ku puji kebajikan-Mu, teristimewa kasih-Mu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, teks khotbah bagi kita pada peringatan kematian Tuhan Yesus atau Jumat Agung pada saat ini tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 27 ayat 45 sampai dengan ayat 56. Judulnya Yesus mati. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh, dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit.
Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, "Sungguh, Ia ini adalah Anak Allah." Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, saya yakin kita semua tidak pernah menduga bahwa di tahun ini kita harus mengadakan ibadah peringatan kematian Tuhan Yesus dengan kondisi seperti ini. Kita beribadah tidak di gedung gereja, melainkan di rumah kita masing-masing. Biasanya dalam melaksanakan ibadah Jumat Agung, kita sudah mempersiapkan diri dengan kostum warna hitam, tanda penyesalan akan dosa-dosa kita. Lalu dengan hikmat kita menerima sakramen perjamuan kudus bersama keluarga atau bersama jemaat lainnya. Saat menerima perjamuan kudus, kita menikmati pengampunan dosa yang ditebus dengan darah Kristus yang mahal yang tercurah di kayu salib. Dan tubuhnya yang tercabik-cabik menahan sakit menggantikan kita yang seharusnya menanggung penderitaan tersebut. Biasanya kita menikmati perjamuan kudus dan menikmati penghapusan dosa dengan penuh sukacita. Namun kenyataannya kita harus melakukan ibadah Jumat Agung di dalam situasi dan kondisi sebagaimana adanya saat ini. Kita harus berjauhan untuk sementara waktu agar memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Akan tetapi, walaupun kita mengalami kondisi seperti saat ini, walaupun kita beribadah hanya di rumah saja, satu hal yang perlu kita pahami, bahwa seberat apapun kondisi yang membuat kita tidak bisa bersekutu, hal itu tidak akan mampu mengurangi makna pengorbanan yang telah Yesus berikan di kayu salib. Salib adalah puncak pembuktian besarnya kasih Allah dan pengorbanannya atas manusia. Kuasa kematiannya tetap agung, yaitu mengalahkan kuasa maut untuk menebus dosa umat manusia yang percaya kepadanya. Saudara-saudariku sekalian, penulis keempat kitab Injil menyampaikan peristiwa kematian Tuhan Yesus di kayu salib dengan informasi yang saling melengkapi. Dari keempat kitab Injil dikumpulkan ada 7 ucapan Tuhan Yesus di kayu salib. Yang pertama, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yang kedua, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Yang ketiga, "Ibu, inilah anakmu, inilah ibumu." Yang keempat, "Eli, Eli, lama sabachthani." Yang kelima, "Aku haus." Yang keenam, sudah selesai. Yang ketujuh, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Satu dari ucapan Tuhan Yesus dicatat oleh kitab Matius 27 ini, yakni "Eli, Eli, lama sabachthani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Di sini Yesus mengungkapkan perasaannya ditinggalkan Allah Bapa ketika dosa dunia ditimpakan kepadanya. Dan karena dosa begitu najis dan menjijikkan, Allah harus berpaling dari Yesus. Ketika Yesus dibuat berdosa karena kita, untuk sesaat itu unsur kemanusiaan Yesus harus mengalami keterpisahan dari Allah Bapa. Untuk menanggung dosa kita, Yesus dibuat menjadi berdosa, agar dosa-dosa kita dibersihkan hingga kita disucikan. Selanjutnya, khusus di dalam nats kita hari ini,
Injil Matius 27 mencatat ada 4 kejadian mengejutkan yang membuat peristiwa kematian hingga kebangkitan Yesus begitu luar biasa sepanjang sejarah dunia. Yang pertama, kegelapan menutupi bumi. Pada ayat 45 dikatakan, mulai dari jam 12 hingga jam 3 sore, kegelapan meliputi seluruh Yerusalem dan sekitarnya. Berarti kegelapan itu terjadi sekitar 3 jam. Kejadian ini aneh, karena biasanya rentang waktu jam 12 sampai 3 sore, kondisi langit terang benderang. Andaikan hal itu diasumsikan sedang terjadi gerhana matahari. Para ahli mengatakan tidak mungkin terjadi gerhana seperti itu selama 3 jam. Selanjutnya teolog yang bernama J. Hampton Catley mencatat bahwa kata-kata yang digunakan dalam frase gelap berarti hal itu merupakan peristiwa mendadak tanpa proses atau tahapan. Ini bukan jenis fenomena cuaca yang disebabkan oleh awan, badai, debu, atau abu vulkanik. Melainkan kegelapan itu spontan terjadi begitu saja. Dunia gelap tiba-tiba. Lalu sejarawan gereja yang bernama Tertullianus mencatat bahwa sejumlah penulis sekular menyebutkan jangkauan kegelapan yang terjadi pada hari itu. Sebagian besar dari mereka mempercayai kegelapan pada saat peristiwa kematian Yesus hanya meliputi Yerusalem dan sekitarnya. Itu tentu tidak masuk akal, karena tidak mungkin cahaya matahari diblokir hanya di satu wilayah tanpa wilayah lain ikut terkena. Jadi yang mau dikatakan baik oleh para ahli ilmu sekular maupun ahli teologi, mereka mempunyai kesimpulan yang sama, yaitu terjadi peristiwa yang aneh yang tidak bisa dipahami secara logika kenapa kegelapan itu terjadi. Namun secara iman semua itu terjawab jelas. Kegelapan itu terjadi menunjukkan bahwa bumi ini berduka atas kekejaman yang diterima Yesus. Yang kedua, terkoyaknya tirai atau tabir bait suci. Tabir bait suci yang begitu tebal terkoyak dari atas hingga ke bawah. Ini pasti menakutkan bagi para imam Yahudi yang melayani di tempat kudus, yang menyaksikan tabir bait suci terbuka. Para imam belum pernah mengintip ke dalam tempat maha kudus. Tiba-tiba pada saat Yesus dari salib mengucapkan sudah selesai, tirai tebal yang menyimbolkan pemisahan antara manusia dengan Allah itu robek dari atas sampai ke bawah oleh sebuah kekuatan yang tidak terlihat. Dan para imam bisa melihat tabut perjanjian. Hal itu tentunya membuat para imam ketakutan ketika ruang maha kudus tersingkap kepada mereka. Mereka yang menyaksikan kejadian itu lari dari altar karena takut mati mendadak. Sesungguhnya peristiwa terkoyaknya tirai bait suci menandakan bahwa Kristus oleh kematiannya membuka jalan baru bagi manusia kepada Allah yang dulu dipisahkan oleh dosa. Selanjutnya yang ketiga, terjadi gempa bumi yang membuat bukit-bukit batu terbelah, bahkan kuburan-kuburan di bukit batu itu terbuka. Yang mencengangkan lagi, banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Peristiwa gempa bumi ini bukanlah kejadian geologi lokal. Gempa bumi menandakan kejutan besar, goncangan yang begitu kuat membuat kubur batu yang tertutup batu yang tebal dan berat menjadi terbuka. Dan bukan itu saja, tetapi pukulan berat kepada kerajaan setan. Serangan yang Kristus lakukan atas mereka membuat bumi bergetar. Dan yang keempat, sesudah kebangkitan Yesus, orang-orang yang bangkit itu pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada orang banyak.
Hal itu menunjukkan bahwa kematian Yesus ini mempunyai kuasa untuk menghidupkan orang mati, terlebih lagi untuk meyakinkan orang-orang Yahudi bahwa Ia adalah Sang Mesias yang berkuasa atas orang hidup dan orang mati. Dengan ini Allah menunjukkan bahwa Kristus telah mengalahkan kematian. Dan pada saatnya Ia akan membangkitkan semua orang-orang kudus. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, pesan dari peringatan kematian Tuhan Yesus ini adalah, betul, kematian Yesus Kristus memang ditujukan untuk memberi pengampunan dosa dan keselamatan bagi semua manusia. Tapi apakah semua orang akan memperolehnya? Tidak. Hanya orang yang percaya dan yang melakukan firman-Nya, itulah yang memperoleh keselamatan tersebut. Orang Yahudi dan orang Romawi, mereka melihat keajaiban yang terjadi pada masa penyaliban hingga kebangkitan Yesus. Tetapi sebagian besar dari mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Hanya orang yang percaya dan mengakui dosanya dan mau melakukan perintah Tuhan, itulah yang layak memperoleh berkat keselamatan dan kehidupan. Sebab firman Allah mengatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kepada kita Tuhan Yesus mengulurkan keselamatan. Mari kita sambut keselamatan tersebut dengan hati yang sungguh-sungguh. Contohnya dengan meniru sikap Yesus yang senantiasa berserah hanya kepada Allah Bapa. Jemaat sekalian, apabila kita mengalami penderitaan yang berat, misalnya penderitaan karena ekonomi, difitnah oleh orang lain, atau jerih payah dan pengorbanan kita sama sekali tidak dihargai. Mungkin kita juga menderita sakit penyakit yang beragam, ketakutan wabah COVID yang belum juga hilang. Dalam situasi seperti itu, tataplah penderitaan Yesus. Apa yang kita alami ini tidak sebanding dengan apa yang dialami Yesus. Kita menderita karena dosa kita. Namun Yesus bersedia menanggung dosa kita dengan mati di kayu salib. Untuk mati di kayu salib saja Yesus bersedia, apalagi untuk mendampingi dan memberkati kita. Tirulah teladan yang ditunjukkan Yesus, yakni tidak membalas dendam, tidak membalas hujatan dengan hujatan, tidak meninggalkan Allah, tapi tetap setia sampai perjuangan akhir. Maka kemenangan dan keselamatan serta hidup kekal akan kita peroleh. Jangan pernah putus asa. Percayalah hanya kepada Yesus saja, sebab hanya di dalam Dia kita akan kuat. Hanya di dalam Tuhan kita mendapat keselamatan. Selamat merayakan peringatan kematian Tuhan Yesus. Selamat Jumat Agung, Tuhan Yesus memberkati. Amin, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kasih-Mu luar biasa besar kepada kami. Nyawa-Mu Kau korbankan kepada kami. Engkau mati di kayu salib menebus kami umat yang penuh dengan dosa. Bantu kami Bapa, untuk kami juga boleh meniru teladan yang telah Kau tunjukkan di kayu salib, supaya kami tidak menjadi orang yang suka membalaskan kejahatan dengan kejahatan, tetapi kami boleh bertahan dalam segala penderitaan hidup kami sampai akhirnya. Dengan demikian kami memperoleh kekuatan dan keselamatan dan juga kehidupan kekal yang Kau janjikan bagi orang-orang percaya. Urapilah kami semua yang telah mendengarkan firman-Mu, agar kami mampu melakukan dalam kehidupan kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu yang agung. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Jemaat sekalian, marilah kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 86, Kayu Salib yang Kudus. Kita nyanyikan sambil mengumpul persembahan. Kayu salib yang kudus, Kaulah perlindunganku menghadapi dosaku saat putus harapku dalam pergumulanku. Kaulah perlindunganku. Walau banyak amalku dan menangis terseduh, walau aku bertekun tak menghapus dosaku, hanya kemurahan-Mu yang menolong hamba-Mu. Jemaat sekalian, marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di atas segalanya, kasih-Mu jauh lebih besar dari kasih ibu bapa kepada anak-anaknya. Anugerah kasih-Mu tak ternilai karena anak-Mu yang tunggal Engkau utus menjadi manusia, menderita sengsara, dihina dan disesah hingga disalibkan dan mati untuk kami. Segala utang dosa kami telah dihapuskan dan diselamatkan dari kuasa dosa, maut dan iblis. Sebab itu kami puji nama-Mu yang kudus, karena dengan kematiannya kami didamaikan dan dipersatukan dengan Allah Bapa. Ya Tuhan Yesus Kristus, domba Allah yang menanggung segala dosa kami dan dosa seluruh umat manusia. Terima kasih kepadamu dan terpujilah Engkau selama-lamanya. Peliharalah jemaat-Mu yang Engkau tebus dan yang Engkau satukan. Teguhkan bagi kami keampunan dosa dan damai yang Engkau anugerahkan. Kuduskan kami agar dapat dipersatukan di dalam persekutuan yang kudus di surga.
Salibkan kemanusiaan kami yang lama dengan segala keinginan yang tidak baik di dalamnya, agar kami kudus menghadap Bapa di sorga. Kami berserah kepadamu dan membuka hati kami untukmu. Kami adalah milikmu dan engkau adalah milik kami, dan jangan biarkan kami terpisah dari sisimu. Sertai dan persatukanlah engkau dengan kami. Kuatkan iman kami kepadamu, agar tetap teguh sampai akhir hidup kami. Sertailah seluruh anggota jemaat-Mu yang memberitakan kasih dan jalan kehidupan yang Engkau perbuat. Ya Tuhan, walaupun mati maupun hidup, Engkaulah Raja dan Tuhan kami. Kasihanilah kami, ingatlah kami di dalam kemuliaan-Mu, dan bawalah kami ke dalam kesentosaan bersama dengan Allah di sorga. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.